Oke, jadi barisan aritmatika ini ya 3, 5, 7, 9, 11. Nah, sekarang enable the super order. Oke, sekarang kalau misalkan 4, 7, terus 10, terus 13 ya kan, Ratu, dan seterusnya. Iya. Berapa rumus UN-nya? Ratu. Loncat berapa? Good. 3N kah? 3. 3N. Agar menjadi 4, 3-nya diapain? Tambah 1. Tambah 1. Kalian sini ngerti? Ngerti, Mister. Oke. Nah, jadi itu. Nah, jadi kalau misalkan mau menghitung, jadi kalau menghitung suku ke berapa, ya bisa ya suku 100. Ya udah, tinggal di ini kan 3 kali 100 ditambah 1, ya kan? 3 kali 100 berapa, Ratu? 300. 3.000. 300 ditambah 1 sama dengan 301. Sampai sini ngerti? Nah, ini Ngerti, suku Mister. menentukan suku ke N barisan aritmatika. Bisa? Nah, Bisa. kalau angkanya yang lain mau negatif mau apa sama aja, Ratu. Misalkan gini. Misalkan 8, 6, 4. Terus berapa, Ratu kira-kira? Berapa? Ayo. 8 menjadi 6 dikurangi berapa? 2. Ya, kurang 2. Berarti kurangi 2, kurang 2 kan gitu ya? Ya kan berarti ini kurang 2, kurang 2. Berarti ini kurang 2 jadi berapa? 2. 2. Dan seterusnya. Maka suku ke N-nya kan gitu, Ratu ya? Suku ke N-nya adalah yuk, min 2N. Min 2N gitu, Ratu. Ngerti? Nah, min 2 agar jadi 8 tambah berapa? Aduh. Tambah 4. Tambah 4. Ayo, min 2 tambah 4, 2. Tambah berapa ya? Tambah berapa? 6. Tambah 6. Coba min 2 tambah 6 berapa? Punya hutang 2 bayar 6. 4. 4, ya kan? Itu bukan. Tambah berapa yang betul? 8. Tambah? 10. Ya, ngerti? Ngerti? Ngerti, Mister. Nah, ngerti, Mister. Jadi min 2 tambah 10, 8. Oke ya? Untuk barisan aritmatika sudah ngerti? Sudah ngerti. Nah, ini nanti Ratu tinggal bisa screenshot dari layarnya itu ya langsung ya. Yes. Oke. Terus dulu. Sekarang kita bandingkan dengan barisan geometri. Nah, taruh di sebelahnya ya. Ini mengulas-ulas ya. Nah, kalau yang geometri sekarang, geometri. Nah, geometri di sini mencari suku ke N-nya, udah langsung misalkan 3, 6, terus kali 3, 6 kali 3 berapa? 18 dan seterusnya. Nah, jadi dia ada pengalihan. Oh, kalau geo dikali gitu ya? Oh, sorry, kali 2, 12 ya, sorry, maaf. Oke. Nah, karena dia kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Nah, ini kan kita rumusnya UN sama dengan apa? A, R pangkat? R pangkat 2. Pangkat N min 1. Ya kan? Rumusnya ya. A ini adalah suku awal, A-nya 3 ya kan? R-nya tadi kan pengalinya berapa? 2 kan? 2. Nah, pengalinya 2. Terus N kurang 1. Ya udah. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau misalkan secara rumus ya tinggal dibikin aja. Kalau suku keempat, umpama suku keempatnya. Berapa suku keempat? Berarti 3 kali 2 pangkat 4 kurang 1 berapa? 4 kurang 3. Berarti 3 kali 2 pangkat 3 berapa? Hati-hati. 6. No. Hati-hati itu salah. Salah komunikasi. Berapa? 9. No, bukan.
2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali. Oh. 6. Nah. 2 kali 8. Good. Bagus. Berarti tinggal 3 kali 8 berapa? Ada apa deh? 24. Yes, 24. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ngerti Ratu ya? Nah, jadi ini yang berubah di sini ya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau geometri itu dia nggak jauh-jauh, R-nya kalau nggak 2, kalau dia pecahan setengah gitu kan. Nah, Intinya geometri itu dikali. betul. Nah, kalau geometri itu dikali, kali tetap. Kalau aritmatika tambah tetap. Paham ya? Paham. Nah. Oke, itu sekarang ini sudah kita hapus dulu yang ini. Malah terhapus semua. Oke. Sekarang yang mencari rumus suku ke N kan udah bisa ya. Jadi tinggal nanti tinggal cari aja rumus ke N-nya itu seperti tadi caranya ya. Untuk yang aritmatika, untuk geometri juga bisa. Nah, sekarang mencari banyak suku pada barisan aritmatika atau geometri. Nah, ini dia. Berapa banyak suku kan gitu ya. Nah, misalkan ada 3, 6, titik-titik sampai dengan 50. Nah, pertanyaannya, berapa banyak suku gitu ya? Di sini 4, 6, 8. Nah, pertanyaannya, berapa banyak suku sehingga dia sampai 50 kan gitu? 50. Waduh. Nah, ya, jadi hitung 4, 6, 8, 10, hitung tuh terus sampai ini. Itu kalau cara manual ya. Kalau cara rumusnya, kita bikin dulu rumusnya suku ke N. Ini tadi tambah berapa? Tambah 2. Tambah 2, berarti rumusnya berapa? 2N. 2N. Agar menjadi 4, 2 tambah berapa? Tambah 2. Paham? Ya. Paham. Nah, baru terakhirnya kan 50 nih. Baru tulis sama dengan 50. Ya enggak? 50. Iya. Nah, habis itu pindah ruas nih. Biar 2-nya hilang, berarti pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 2N sama dengan 50 dikurang 2. Ya enggak? 48. Ya, itu. Jadi 2N sama dengan 40. Berarti N sama dengan 48 per 48. 2. Berapa? 4 bagi 2. 24. Yes, good. Ngerti Ratu? Nah, jadi jadi N-nya 24. Jadi berapa banyak suku? Ya 24 gitu. Kalau dibuktikan ya tinggal hitung aja. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 terus. Pasti akan 50 itu sampai hitungan 24. Paham Ratu? Paham, Mister. Oke, sip. Nah, sekarang tentang bunga majemuk ya. Bunga majemuk ini dulu sharingkan dulu. Itu sambil di screenshot atau mungkin ditulis screenshot aja ya. Udah di screenshot. Oke, good. Nah, ini bunga majemuk itu sebenarnya di kelas kelas akhir ini kita kasih ini mungkin contohnya ya. Bisa nggak ya?
adalah kasih ke dulu contoh bunga majemuk ke nah itu bunga majemuk ya. Oh. Waduh. Soal cerita. Nampak di situ? Nampak, Mas? Di WA-nya nampak kan? Nampak, Mas? Oke, nampak ya. Nah, jadi seperti ini, suatu modal sebesar 100.000 dibungakan selama 3,5 tahun atas dasar bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Nah, triwulan berarti kan 3 bulan. Kalau 1 tahun 4 kali 3 kan 12 bulan kan ya. Nah, kalau dia 3,5 tahun berarti 3,5 dikali 4. Sama dengan 14. Nah, cuma jarang-jarang yang bikin soal itu triwulan. Biasanya per tahun ya, 4,5% per tahun. Kalau dia per tahun, ya tinggal dihitung ada berapa tahun tuh, berarti 3,5. Ya. Jadi di sini ada nilai akhirnya berapa, nilai tabungan awalnya berapa, 1 plus I pangkat N. Ya. Yang di tempat ini, nah oke ya, jadi kalau misalkan ada contoh bunga majemuknya, pasti keluarnya sedikit, Pak. Bunga majemuk, jadi NA sama dengan NT 1 plus I, bunganya pangkat N. Nah, ini untuk N-nya tergantung nih. Kita harus jeli di sini. I-nya itu kan bunga, N-nya itu dalam apa? Tahun kan ya? Nah, iya. berapa tahun? Gitu. Ya bunganya dalam apa? Ini bunga per tahun. Ya, jadi kalau misalkan tadi berapa 100.000 tabungannya ya? Iya. Bunga majemuknya persentasenya mesti ambil dapatlah 5% gitu ya. 5% per tahun selama 2 tahun. Nah, berarti N-nya 2. Ya kan? Maka NA-nya ini NT ya. NT-nya. Maka tabungan sekarang bagaimana? Ya udah 100.000 ya kan? Ditambah 1 plus 5%. 5% itu kan 5 per 100 ya enggak ada tuh. Nah, Iya. N-nya pangkat 2. Berarti hitungnya 100.000 1 plus 0,05. Nah, pangkat 2. Jadi 100.000 kali berapa nih? 1,05 ya kan betul? Pangkat 2. Nah, dihitung pakai kalkulator. Atau dihitung perkalian biasa ya. 1,05 kali 1,05. Ayo, 5 kali 5 berapa Ratu? 25. Nah, 25 nyimpan 2 ya kan? Kali 0 habis ya. Tambah 2 2 ya enggak? 1 kali 5 5 ya. Habis itu kalikan 0. 0 semua. Kalikan 1, tulis lagi ya 5 0 1. 5 2 ini 10 1 11. Berapa angka di belakang koma? 4. 4. Oh iya. 2 3 4. Berarti ya di sini. 1,1. Ya. Jadi 100.000 kali 1,1025 berarti artinya adalah berapa nih? Kalau 100.000 nolnya tambah 1 kan ya? Ini kan 1 2 3 4 kan 100.000 kan nolnya 5. 1 2 3 4 5 berarti 1 1 0 2 5 0. Nah, jadi ketika Ratu menyimpan 100.000, kalau dia kena bunga majemuk selama 2 tahun, ini Ratu nggak ngambil-ngambil ya 100.000 ya. Berarti dapatnya 110.250. Ngerti Ratu? Tuh, itu kalau 2 tahun.
Nah, bayangkan kalau 1M. Wah, bisa Oh, nggak kaya itu untuk bunga majulah. banyak banget. Ya, sampai sini paham? Nah, Paham. screenshot ya, bisa screenshot saya. Udah. Terus lagi ya. Oke ya. Yang nomor 4 udah ngerti ya. Sekarang limit Udah. tentu. Oke. Tentu dan tak tentu. Limit tentu dan tak tentu. Kalau yang limit tentu itu yang dia hasilnya ada. Contoh, limit X mendekati 2, 4X kuadrat tambah 1. Nah, ini limit tentu nih. Sama seperti fungsinya, nilai fungsi. Nah, jadi X-nya diganti angka 2. Yuk, coba Ratu. Jadi 4 kali 2 kuadrat ditambah 1. Kan gitu ya? Nah, Iya. gimana hitung? Berapa Ratu? Itu diturunin dulu ya? Oh, enggak. No. Ini limit, belum turun. Langsung hitung gitu. Itu kan kuadrat dulu. Kuadratin dulu. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kali 4. Udah. 6? Berapa tuh? 16, ya kan? Tambah 1. Iya. 17. Nah, ini integral, limit tentu. Kalau limit tak tentu, Nggak ada jumlah ya, itu. betul, nggak ada ininya. Nilainya. Jadi contohnya limit X mendekati 2, ada penyebutnya gitu loh ya. X kuadrat min 4. Terus di sini misalkan X kuadrat min X min 2. Nah, kalau dia dihitung sama seperti contoh yang pertama ini tadi, akan nilainya 0/0. Coba Ratu, kalau dihitung ya. Nih, 2 kuadrat, ya kan? Dikurangi 2, kurang 2. Kurang 2. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. 4 Kurang kurang 2, 0. Nah, 0 kan? Nah, yang bawah 2 kuadrat dikurangi 4. 2 kuadrat berapa? 0 juga. 0 juga. Nah, ini namanya apa? Tak tentu. Sampai sini ngerti? Ngerti, Mister. Oke. Nah, caranya bagaimana? Paling gampang Ratu pakai turunan kan begitu. Sudah Iya. benar Ratu? Ini? Oke, yuk. Limit X mendekati 2. Coba X kuadrat diturunkan jadi berapa Ratu? 2X. Good. Terus min X diturunkan jadi berapa? Min 1 kah? Iya. Ya kan? Terus 2 saja diturunkan jadi berapa? 0. 0. Baru yang bawah, X kuadrat jadi berapa? 2X. 2X. Kurang 4. 4 jadi berapa? 0. Ya kan? Ya udah, ini kan 0 nggak ngefek ya. Jadi tinggal ini aja. Iya. Baru masukkan angka 2-nya. 2 kali 2 1 per 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kurang 1, 3. 3 per 4. Sampai sini ngerti? Ngerti. Kalau ini ya udah oke ya. Tapi jangan tidak semua soal diturunkan ya. Ini syaratnya wajib 0/0 ya. Oke. Terus kalau yang bentuk akar kayak mana tuh? Yang bentuk akar. Masih ingat nggak? Misalkan limit X mendekati 9. Di sini X kuadrat kurangi X kuadrat kurangi 81. Yang sini X di akar X kurangi 3. Wah, akar nih. Ya, akar X kurangi 3. Ya, kalau dipaksakan kan jadi 9 kuadrat. Kalau dipaksakan hitungnya 0/0 ya nggak? Iya. Ya, 9 kuadrat 81 kurang 81 kan 0.
Oke. Baru akar 9 kan 3. Kurang 3, 0. 0 per 0. 0. Hanya bagaimana caranya diturunkan atas dan bawah. Kan. Ya kan? X kuadrat jadi berapa? 2x. Good. Min 81 jadi berapa? 0. 0. Akar X jadi berapa? Setengah. Ayo Akarnya ingat. 1,5. Setengah Nah, 1 per kopas. Ya enggak? Per kopas. Iya, coba. Iya, jadi kalau akar X jadinya setengah 1 per kopas. Coba kalau begini. Kopas. Akar 3x plus 1. Ya, jadi berapa? Ayo. Ayo. Aduh. Berapa? Setengah kah? Iya. Ya, Setengah betul. 1 per kopas. Turunan 3x. 3 per kopas. per kopas. Nah, kopas. Ngerti, Mister. Coba kalau ini. Kalau ini. 9 min X. Yo, berapa? Min. Setengah. Terus? 9 itu 0. 0, iya. X-nya ya? Min X jadi berapa? 1. Min 1. Setengah. Min 1. Min 1 per kopas. Per kopas. Apa kopasnya? Akar 9 kurang. Akar 9x. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti. Oke, kita balik ke soal ini. Jadi ini kan setengah 1 per kopas kurang 0. Baru masukin angka 9-nya. Jadi 2 kali 9 kurangin 0. 0 tuh enggak gede ya. Langsung aja 2 kali 9 per setengah 1 per akar 9. 2 kali 9 berapa? 18. 18. Per setengah kali 1 per akar 9 berapa? Akar 9. Kopas kan? Akar 9, 3. Yes, 3. Berarti sini 18 per setengah kali sepertiga berapa? Per 26. Ya. Oh iya. Dikali 2 kali 3. Ingat sini 18 kali, ini dibalik jadi 6 per 1. Hitung 6 kali 8. Aduh. Ayo. Berapa? 48. 48, nyimpen 4. 6 kali 1. 6. Tambah 4. 10. Berarti hasilnya adalah 108. Ngerti? Screenshot lagi. Sudah, Mas. Itu jaga-jaga kalau misalkan ada akarnya untuk bentuk tak tentu. Oke. Bisa ya? Kalau nggak ada akarnya gampang, Ratu tinggal kerjain aja seperti biasa ya. Iya, yang akarnya jadi ribet. Betul. Oke. Udah screenshot ya? Sudah. Ini. Sekarang udah ke berapa nih? Turunan fungsi. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Apa itu? Turunan fungsi aljabar ini dia. Untuk yang nomor ini ya, Nomor 6 ya, kompetensi 6. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 8x plus 10. Berapa f aksen 1? Nah. Turunan. Iya, turunan. Di turunan. Ya udah, berarti kalau bisa turunkan dulu. Jadi berapa? Turunannya dulu, fx berapa? Yuk. X pangkat 3 jadi berapa? 3x. Good. Pangkat? 3x. 3x pangkat 2. Yes. Kurang? Min kurang 8x. Good. 8x. Terus ditambah? Tambah 0.
Oh, ini nih, 8 No. oh, Itu 8 X berarti 8. 8 saja. Yang ini tambah 0. Ya nggak? Baru 0. Tambah 0 tuh Iya. nggak dihiraukan. Oke. Nah, setelah itu baru masukkan angkanya 1. Ya, masukin 1 jadi 3 kali 1 kuadrat 3 min 8 kali kali 1. 1 tambah 8 kan gitu ya? Ya, 1 Iya. kuadrat berapa? 2. No, 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 no. 1. 1 kali 3. 4. 1 kali 3, bukan 1 tambah 3. 1 kali 3, 3. 3, good. Nah, ini kan min 8 tambah 8. Min 8 tambah 8, habis kan ya? Ya nggak? Habis 6. 8, bayar 8, habis. Berarti jawabannya adalah 3. 3. Sampai sini ngerti? Ngerti. Yakin? Nah, Yakin. sekarang kalau fx-nya dia berupa pembagian begini. 3x pangkat 4 min 1 per x kuadrat. Nah, loh. Waduh. Ini berapa turunannya? 3x pangkat 3. 3x pangkat 3. Oh, pangkat 3-nya benar, tapi ini kan kalikan ke depan. Salah. Nah, berapa jadi? Yuk. 12. Yes, 12 X pangkat 3. Good. Nah, yang ini Oh, masih ingat? itu gimana? Dibuat bentuk biasa dulu, Ratu. Ini dibuat bentuk biasa jadi berapa? X pangkat berapa? X 3. No, no, no. X pangkat 2. hampir negatif 2. Nah, negatif. Ya, dah kan ada minnya ikut ini ya. Dah. Pangkatnya ke depan berarti ke depan ya. Jadi min 2 X pangkat min 2 dikurang 1. Dikurang 1. Ya, berapa? Ini tulis lagi ya. Kasih pangkat 3. Min kali min 2 berapa? Itu jadi plus. Yes, good. Min 2. X pangkat 2. min 2 kurang 1. Punya hutang 2, hutang lagi 1. Min 3. Yes, min 3. Nah, ngerti? Jadi di sini 12 X pangkat 3 ditambah 2. Nah, karena dia pangkat negatif, kembalikan lagi kayak seperti ini. Jadi 2 per X pangkat 3. Ini turunan fungsi. Turunan fungsi aljabar. Ada turunan kalau dia penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ada perkalian tadi. Kalau perkalian kayak mana ya? Misalkan X kuadrat dikali X plus 1 pangkat 7 efeknya. Nah, kayak mana tuh? Masih ingat ini? Wah. 2. Itu yang 7 ya, itu di ke depan. U kali V. Ya nggak? Iya. Masih ingat rumus U kali V? Iya. U kali V. Lupa ingat. Ya. Jadi begini, U aksen V maksudnya ditambah V aksen U. Kan begitu, V aksen U. Ya nggak? Iya. Ya, coba U aksennya berapa? Yang pertama diturunkan jadi berapa? 2x. Good, 2x. V aksennya jadi berapa? Aksen jadi 7 ke depan ini kan semuanya nih. 7 ke depan. 7 X plus 1 pangkat X plus 1 pangkat 6. Yes, pangkat 6. Udah. Habis itu masukin ke sini lah tuh. U aksen tadi berapa? 2x kan ya? 2x. V-nya kompas dari yang awal. X plus 1 pangkat X 7. Ke 7. Ditambah V aksennya mana? Ini kan? 7. Good. X plus 1 pangkat X 6. Kali U-nya mana? X pangkat? U-nya X pangkat 2. Ya, seperti itu. Sampai sini ngerti? Oh, mana tadi? Ngerti, Mister. Sudah? Nah, coba bisa di screen? Sudah. Bisa. Oke. Nah, jadi maksudnya ini kan ada perkalian yang perkalian seperti ini kan perkalian.
Nah, kalau pembagian yang U per V itu yang dia Mister hapus dulu ya. Nah, kalau yang pembagian yang ini yang sederhana ini. Jadi X sama dengan 3X plus 1 per 4X min 5 misalkan. Maka turunannya adalah gampang aja, yang bawah kuadratin lah tuh. 4X min 5 kuadrat. Ya. Terus yang ini kali silang. Nah, coba kita ganti warnanya ya. Ini kali silang. Ini kali silang. Coba 3 kali min 5 berapa? 3 kali. Min 15. Min 15. Dikurangi 4 kali 1 berapa? 4. 4. Ya udah, hasilnya adalah min 15 kurang 4 berapa? Min 20. Min 19. Min 19 per 4X kurang 5. Sampai sini ngerti? Ngerti. Itu turunan gitu. Awalnya yang mau dari U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Tuh. Jadi kalau secara rumus ini kan U per V. Ya kan? Maka hasilnya adalah U aksen V dikurangi V aksen U. V aksen U. Sudah ya? Sudah pernah nyata kayaknya ini? Sudah. Sudah. Ya, di catatannya bisa dilihat. Iya. Untuk turunan. Sampai sini ngerti? Ngerti, Mister. Ngerti ya? Oke. Lanjut, bisa? Kurang berapa lagi? Aturan rantai ini sudah. Aturan rantai. Sudah. Nah, aturan rantai sebenarnya dia ya. Contohnya gini. Nah, dia turun di dalam bertingkat gitu ya. Jadi kalau misalkan Mister punya E kuadrat plus 1 pangkat 8. Nah, maka turunannya adalah yang turunan pertama yang ini, yang tingkatnya ini. 8. Lalu yang kedua yang di dalam 8-nya ke depan. Nah, itu artinya bertingkat. Yuk, coba jadi berapa? 8 kurung E kuadrat tambah 1 pangkat 7. Yes. Dikalikan, nah turunan di dalamnya E kuadrat tambah 1. E kuadrat dikumpulkan jadi berapa ratu? 2X. 2E. Oke. Udah tinggal kalikan aja. 8 kali 2X berapa? 16X. Nah, E kuadrat plus 1 pangkat 7. Nah, ini yang namanya aturan rantai, artinya di dalam kurung itu diturunkan lagi. Paham lah tuh? Paham. Seperti ini yang sederhana. 3X plus 1 pangkat 10. Oh, efeknya. Berapa turunannya? Coba Ratu. 10. 10. Kurung. Dalam kurang 3. Ini 3. pangkatnya? Tambah 9. Yes. Dikalikan. Kali. Turunan di dalam kurung 3. Dikalikan 3. 10 kali 3 berapa? 30. 3X plus 1 pangkat 9. Pangkat 9. Ngerti, Mister. Terus fungsi naik, fungsi belok. Naik dan turun. Fungsi naik dan turun. Terus titik belok, nilai minimum, nilai maksimum. Wah, ini dia. Ini masuk ke aplikasi turunan. Ya. Nah, oke. Fungsi naik, fungsi turun. Jadi kalau misalkan ada kurva begini ya, Ratu. Siap. Nah, kan gini ya. Ini X. Jadi kalau ini fungsi naik, artinya gradiennya kan positif. Kalau dia turun, kalau yang turun negatif. Artinya negatif. Ya nggak? Nah, M ini adalah turunan pertamanya. Kalau ini adalah Y sama dengan Fx. Oke.
Ya udah, jadi kalau misalkan ada rumus kayak misalkan ini sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X dari fx ya. Di sini turun pada interval berapa? Pada titik-titik, interval titik-titik. Ya udah, jawab. Ya tinggal diturunkan. Turunannya karena dia turun berarti lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil 0. Yuk, jadi berapa nih? Turunkan. Sepertiga X pangkat 3 jadi berapa? Seperti keberapa? 3 kali sepertiga, kan gitu ya? X pangkat? Pangkat 2. Yes, X pangkat 2 dikurangi X kuadrat jadi berapa? 2X. 2X dikurangi 3X jadi berapa? Min 3. 3 kurang dari 0. Ini habis. Tinggal X kuadrat kurang 2X min 3 kurang dari 0. Nah, ini difaktorkan satu. Bisa nggak? Yuk, faktorin. Yo, masih ingat nggak? X kan gitu ya. Kalau di sini Iya. apa terganti yang ya. Plus Ini min atau pasti plus. plus min. Plus min. Kalau yang paling belakang itu plus atau min gitu. Tapi kalau di yang belakangnya min berarti plus min. Min jadi plus min. Hasil kalinya 3, berapa kali berapa? 3 kali 1. Ya, 3 kali 1, nggak ada lagi yang lain. Satunya taruh mana, 3 taruh mana? Taruh di min. Kenapa Mister taruh plus 1 min 3? Kenapa? Kok tidak plus 3 min 1? Kenapa? Karena hasil karena sesuai hasilnya itu. Iya, betul. Hasilnya min 2 kan ya. Jadi 1 kurangi 3 kan min 2, ya nggak? Min 2. Nah, ya betul. Jadi di sini pembuat nolnya berapa? Plus 1 jadi berapa? 1. Yang ini min 1. Yang ini pembuat nolnya jadi berapa? 3. Baru dibikin garis bilangan. Yang ini min 1, ini 3. Nah, fokusnya paling kanan ya, paling kanan sini. Karena di sini positif, ini positif kan ya? E kuadrat, bukan min E kuadrat. Pasti yang paling kanan positif. Paham? Positif. Nah, habis positif apa? Min. Habis min? Positif. Plus. Karena di sini yang diminta turun kurang dari 0, berarti yang diminta adalah positif apa negatif? Negatif. Ini dia, jadi ini negatif, sehingga hasil penyelesaiannya udah, kalau dia turun gampang, tinggal diapit aja, diapit dari min 1 sampai dengan 3. Sampai sini ngerti? Ngerti, Mister. Ini contoh fungsi turun. Fungsi naiknya bagaimana? Semisal dengan itu. Ini sudah screenshot coba. Sudah, Mister. Sudah, oke. Nah, Mister apa dulu ya? Nah, sekarang kalau yang fungsi naiknya sama saja, cuma nanti yang dihasil yang positif. Ya. Jadi kayak tadi misalkan hasilnya min 1, 3. Ini kan plus, min plus kan gitu ya. Karena dia minta naik, berarti yang dihasil adalah yang ini. Nah, yang positif. Nah, bagaimana cara menyatakannya, Mister? Taruh aja di sini X. Ini kan sebelah kirinya kan? Sebelah kirinya min 1. Iya. Atau X sebelah kanannya dari 3. Begitu. Paham lah tuh? Paham. Nah, itu kalau dia fungsi naik. Bedanya tipis saja itu. Kalau tadi kan fungsi turun, berarti yang tengah-tengah. Kalau fungsi naik, berarti yang pinggir. Paham ya? Paham. Terus kalau titik belok kayak mana? Nah, sekarang kalau titik belok, contohnya, misalkan fx X pangkat 3 plus 1.
Nah, ini tentukan titik belok. Titik belok. Nah, jawab. Nah, syarat titik belok, ya, syarat titik belok itu pertama f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, gini. Jadi kalau dia ada f aksen x-nya sama dengan 0, itu ada tiga, sorry, yang ini yang maksimum apabila turunan keduanya kurang dari 0. Yang minimum apabila turunan keduanya lebih besar 0. Nah, baru yang terakhir, yang belok, turunan keduanya sama dengan 0. Nah, itu dia 3 karakteristik. Kita coba, yuk turunkan. X pangkat 3 diturunkan jadi berapa? 3x. Good. 3x pangkat 2. 2. Ya kan, sama dengan 0. 0. Oke. Karena dia syarat stasioner, ya, namanya stasioner. Nah, oke. Ketiganya maksimum, minimum, belok itu namanya stasioner. Nah, berarti 3x kuadrat sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan oh iya 0. Ya enggak? 0. Karena akar 0 ya 0 gitu. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Oke, Ngerti. Dah. Sehingga kita cek lagi turunan keduanya. Oke, turunan keduanya berapa? 3x kuadrat jadi berapa? Berapa? 9x. 6x ya. 9x. Nah, Oh iya, 3. Oke, Oh iya. ketika dimasukkan 0, berarti 6 kali 0 sama dengan 0, ya enggak? Nah, berarti di sini terjadi titik belok. Sampai sini ngerti? Jadi dia terjadi titik belok. Nah, titik beloknya berapa? Titik beloknya ya udah masukin ke persamaan awal. Masukin 0 ke persamaan awal. Jadi 0 pangkat 3 ditambah 1. Berapa? 0 pangkat 3 berapa? 0 pangkat 3. 0 ya. Tambah 1 berapa? Tambah 1. Sampai sini ngerti? Ngerti. Oke, ini 1. Nah, ini sehingga ketemulah titik beloknya 0,1. Sampai sini ngerti? Titik belok? Ngerti. Oke. Nah, nilai minimum, nilai maksimum juga sama. Ini dia. Yang minimum yang ini, yang maksimum sono. Ketika turunan keduanya kurang dari 0 maksimum, turunan keduanya negatif positif minimum. Oke. Oke. Bisa Ratu? Bisa. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat contoh di ini ya. Mister sudah pernah ngajar itu ya. Nah, yang sekarang persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung karena kita terbatas waktu. Perlu di ini enggak yang ini yang maksimum minimum? Perlu contoh? Enggak usah kayaknya. Kan udah ada caranya juga. Boleh. Contoh ya? Boleh. Oke. Udah jam 8. Gimana? Contoh sederhana aja ya. Misalkan di sini X pangkat 3 min 6x kuadrat terus ini berapa nih? 3, 4 plus 9x min 10. Nah, tentukan titik maksimum, nilai maksimum dan minimumnya. Nah, gitu ya. Jawab. Ya udah, turunkan dulu nih. Ya, turunkan dulu. X pangkat 3 jadi berapa? Berapa? 3x. 3x pangkat? 3x pangkat 2. Terus yang satunya 6x kuadrat jadi berapa? 12. 12x ditambah 9x jadi berapa?
min 9 9. tambah 9. Sama dengan 0. Sembilan Kenapa kok sama dengan 0? Karena ini syarat maksimum minimum. Ini syarat stasioner kalau ini, kalau Mister bilang. Nah, syarat mencapai titik stasioner. Stasioner itu ada 3, maksimum, minimum, sama delot. Paham Ratu? Oke. Nah, sekarang ayo coba bagi 3. Paham. 3x kuadrat bagi 3. Dengan berapa? X kuadrat. 12x dibagi 3. Berapa? 4 X. Terus 9 bagi 3. 3. 3 sama dengan 0. Dengan 0. Ngerti? Nah, baru nih difaktorin. Ya kan? X. Kalau dia positif berarti kan min-nya enggak? Plus min. Oh iya. 1 sama 3. 3. Dengan ini jadi berapa? Lawannya? Plus 1. 1 ya kan? Atau X sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, ya kita cari turunan keduanya. Coba turunan keduanya berapa? Dari sini ya, turunan keduanya. Turunan kedua itu artinya turunan pertama diturunkan lagi. Ya, ini X kuadrat jadi berapa? 2 X. Terus kurangi min 4, ya nggak? 4. Oke, masukin 1 coba. Masukin 1. 2 kali 1 kurang 4. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1, 2. 2 kurang 4. 2. Min 2. Negatif ya. Negatif 2, kurang dari 0 kan? Nah, kalau kurang dari 0 berarti terjadi maksimum. Terus masukin 3. 2 kali 3 kurang 4. 2 kali 3 berapa? 6. Kurang 4. 2. Nah, positif ya. Nah, kalau dia positif berarti terjadi minimum. Paham Ratu? Nah, karena yang ditanya nilai maksimumnya, berarti nilai maksimumnya ini terjadi pada X sama dengan 1. Ini nilai minimumnya terjadi pada X sama dengan 3. Masukkan 1. Jadi 1 pangkat 3, 6 kali 1 kuadrat, tambah 9 kali 1, kurang 10. Coba 1 pangkat 3 berapa? 3. 1. Terus 1 kuadrat kali 6. 1 kuadrat berapa? 1. 1 kali 6, 6 ya. Tambah 9 kurangi 10. Ayo, 1 kurang 6 berapa? Min 5. Min 5. Tuh, min 5 tambah 9. Min 14. 4, ya kan? 4 dikurangi 10. Min 6. Min 6. Tuh, jadi ini dia. Ya. Paham Ratu? Nah, ini jadi nilai maksimumnya adalah min 6. Oke ya. Nah, sekarang yang persamaan garis singgung. Nah, garis singgung ini percepatnya. Persamaan garis singgung itu gini rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kan gitu ya Ratu ya? Ini pernah nggak Mister ajarin di keyboard ya? Oke. Nah, sedangkan M-nya itu adalah turunan pertamanya. Contohnya kalau misalkan ada Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X. Tentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 1, negatif 1. Nah, berapa ini? Jawab. Yang pertama, ini kan titik singgungnya sudah ada. Jadi kita cari gradiennya ya. Gradiennya dulu. Yuk, turunannya. Gradiennya berapa? 3x min 2. 3x kuadrat. 3x pangkat 2. Baru masukin 1. Jadi gradiennya masukin 1 nih. Jadi M sama dengan 3 kali 1 kuadrat kurangi 2. Yuk, 1 kuadrat berapa? 1. Kali 3. 4. No. 3. 3 dikurangi 2. 2. Tinggal
Oh iya, 1. Nah, ya kan? Sehingga persamaan garisnya Y kurangi Y1. Nah, ini X1, ini Y1. Nah, jadi kurangi Y1-nya adalah min 1 sama dengan, ya enggak? Gradiennya kebetulan 1 ya. Jadi 1 Iya. kali X dikurangi X1-nya 1. Kebetulan ini. Jadi di sini Y. Min kan jadi plus ya, 1. Plus. Nah, kali sini jadi 1X kurangi 1. Y. Jadi Y sama dengan X dikurangi 1 kurangi 1. Jadi Y sama dengan X dikurangi X kurangi 1. 2. Oh iya, tambah. Ya enggak? 2. Jadi bisa 1 kali Min jadi 1 kurang 1. Oke, paham? Paham. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Dah screenshot ya, sudah screenshot. Sudah. Oke, screenshot ya. Nah, lain lagi nih. Oke. Stop. Nah. Tinggal, ini sudah habis. Nah, tinggal integral tak tentu, integral substitusi. Nah, integral tak tentu, integral substitusi. Nah, untuk integral itu sebenarnya anti turunan lah tuh. Ya. Integral itu adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Ya kan? Nah, bentar kan ada begini, f aksen X. Coba Ratu, kalau misalkan di ini ya. X pangkat 3, turunannya berapa? 3x. 3x pangkat 2. Kalau misalkan x pangkat 4, turunannya berapa? 4x pangkat 3. 3. Itu kan 2x pangkat 5, turunannya berapa? Oh. Berapa? 5x, oh ya 10 x pangkat 4. Nah, integral itu, integral dari 3x kuadrat itu dx sama dengan ini langsung hasilnya kebalikannya. Ya. Jadi hasilnya adalah x pangkat 3. Ngerti lah tuh? Ngerti. Nah, jadi ternyata pada integral ini secara proses ya, secara proses pangkatnya tambah 1. Ini Mister kasih warna lain ya. Pangkatnya tambah 1, 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Jadi sama kopasnya. Coba, jadi 3x pangkat 2 tambah 1 berapa? 3. 3, ini per 3, makanya ini hilang. Plus C. Paham Ratu? Pak ya, cek ya lagi. Kalau x pangkat 5 dx, ayo jadi berapa? Integralnya. 5x. Tambah 1, coba. Tambah 1. Tambah 5 tambah 1 per 5 tambah 1. 5 tambah 1 lagi, ngerti? Yo, jadi x pangkat 6. Per 6. Udah gitu aja, ini plus C. Nah, ini namanya integral tak tentu. Integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu. Terus kalau integral tentu dia ada batasnya, misalkan dari mulai 0 sampai dengan 1. Misalkan 2x plus 5 dx. Ya integralkan. Berapa? 2x ini berapa integralnya? 2. 2x. Agar turunannya 2x, berarti sini harus x pangkat 2. Iya. Jadi dia kebalikannya. Kalau secara proses begini Ratu, 2x. Ini kan pangkatnya 1 nih. Tambah 1. Ini kalau nggak ditulis pangkatnya 1. Per 1 tambah 1 plus, nah kalau dia konstanta 5 langsung integralnya adalah 5x. Paham Ratu? Paham. Nah, kenapa kok 5x integralnya? Karena turunan 5x itu adalah turunannya 5. Paham ya? 5. Nah, kebalikannya. Udah, ini 2x pangkat 2 per 2 tambah 5x. Batasnya dari 1. Ini habis ya? Oke. Nah, begini kalau di integral tentu masukkan angkanya 1, kurangi masukin angkanya 0.
Masukin 1 ya, jadi 1 kuadrat tambah 5 kali 1. Masukin 0, 0 kuadrat tambah 5 kali 0. Yuk, 1 kuadrat berapa? 1 Tambah 5. 5. Ini kurang 0 ya, jadi 1 tambah 5 berapa? 1 tambah 0. 1 tambah 5? 1. Oh, 1 tambah 5, 6. Oke, Ratu. Sampai sini ngerti? Oke. Ngerti. Oke, bisa di ini screenshot? Sudah. Sudah? Oke. Sudah. Nah, habis itu integral tak tentu, Integral substitusi mencari aja itu. Ya, mbok sama anak. Terus yang ini mencari kurva melewati titik. Nah, kurva ini contohnya titik. kita ini ya, lagi habis itu selesai. Oke, kita screenshot ini. Oke, nah misalkan gini, Mister punya turunannya adalah 2x min 5. Terus nilai F1 sama dengan 10. Tentukan Fx. Nah, dia menanyakan kurvanya. Jawab. Oke. Udah. Fx ini adalah integral dari turunannya ini. Jadi 2x min 5. Nah, yuk berapa ya? 2x berapa turunannya? Integralnya? 2. No. Integralnya. Oh, X integral. X pangkat 2. Terus min 5. Min 5x. Tambah C. Inilah Fx-nya. Persamaannya Fx-nya. Cuma di sini kan untuk mencari C-nya masukkan 1. F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah C. Oke. F1 berapa? 10 ya? Ya kan? F1 sama dengan 10 diketahui. 1 dikurangi 5 tambah C. 10. 1 kurang 5 berapa? Min 4. Tambah C. Berarti C sama dengan 10 tambah min C sama dengan 14. Sehingga persamaannya ini adalah Fx X kuadrat min 5x tambah 14. Sampai sini ngerti? Ngerti. Gitu ya? Mister ngerti. Sudah ya? Terus ada integral substitusi, kayaknya tanggung kali ini. Satu lagi, misalkan integral 2x plus 1 pangkat 5 dx. Nah, loh. Nah, kalau pada turunan, itu kan dikali turunannya. Kalau pada integral, dibagi turunannya. Gitu, Ratu. Ya, coba. Yang ini. Ini kan pangkat 5, tambah 1 jadi berapa? 6. Berapa? 6, ya kan? Per 6, kan gitu. Ya kan? Jadi terus lagi 2x plus 1. Cuma dibagi turunannya 2x berapa? 2. Jadi muncul 2 di sini. Beda ya dengan turunan, itu kali turunannya, kalau ini dibagi turunannya. Paham, Ratu? Paham. Nah, jadi di sini 2x plus 1 pangkat 6, yang bawahnya 2 kali 6 berapa? 12. 12 plus 1. Oke, itulah integral substitusi. Artinya substitusi, kalau secara proses, dimisalkan U sama dengan 2x plus 1, gitu loh ya. DU sama dengan turunannya adalah 2 dx. Nah, seperti itu. Makanya muncul dx-nya ini, dx diganti du per 2. Makanya muncul 2 itu dari sini. Karena dibagi 2, dibagi turunannya. Paham? Paham. Ya, berarti sampai 14 ini ya? Iya, cuman segitu aja. Oke, mungkin itu Ratu. Mana? Sudah di screenshot? Sudah. Nah, sudah ya? Karena waktunya habis, kita akhiri ya. Iya.